Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama kadal panana saya Gan, ini si Jenga. Ini kadal panana saya yang jinak dan gemuk juga. Nah, buat Agan yang punya kadal panana, pernah nggak ngerasa kalau di musim hujan kadal panananya tuh kok susah banget makan ya? Biasanya kita kasih makanan langsung dihabisin, tapi kadang kalau kita kasih makan di musim hujan itu dia bisa membiarkan makanannya itu sampai basi. Ya oke lah, kalau 1-2 hari itu nggak apa-apa ya kan, mungkin normal. Tapi kadang berminggu-minggu kadal panana kita nggak mau makan. Ya memang sih kadal panananya kelihatan sehat-sehat aja, tapi kita sebagai owner pasti panik kan. Nah, kali ini saya ingin membahas itu Gan. Gimana sih cara membuat kadal panana kita tetap sehat dan rakus makan saat musim hujan? Ya, semoga tips ini berguna buat Agan yang melihara kadal panana ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas hal ini, Gan. Hal yang pertama yang Agan harus lakukan adalah jangan mandikan kadal panana, Gan. Itu penting banget. Kenapa saya bilang hal ini atau melarang hal ini? Karena di musim hujan biasanya metabolisme badan kadal panana itu jadi lebih lambat. Dan kalau kita mandikan biasanya akan lebih parah Gan. Ini juga bisa membuat kadal panana kita masuk angin maksudnya flu atau pilek. Itu malah membuat tambah parah dia nafsu makannya Gan. Jadi kalau kadal panana Gan kotor di musim hujan biarin aja Gan. Jangan sampai dimandikan. Kalau Agan mau bersihin ya cukup lap kanebo yang basah, tapi jangan terlalu basah ya. Agan peras dulu, baru dilapin di badan kadal panananya biar bersih dan kering. Jangan dimandikan Gan. Yang kedua, Agan harus sering menjemur ya Gan, terutama di matahari pagi. Ya memang sih kalau musim hujan nggak banyak ya hari di mana matahari itu bisa kelihatan cerah banget dan panas. Tapi kalau Agan nemuin satu hari itu panas, Agan harus sering-sering jemur kadal panana. Karena matahari itu sangat berpengaruh banget ya kan buat metabolisme kadal panana jadi lebih lancar dan akhirnya dia mau makan. Kalau untuk waktu menjemur itu tergantung kadal panana ya kan. Cuma kalau saya sih biasanya saya akan menunggu kadal panananya itu pas saya jemur sampai kelihatan kepanasan atau panik gitu baru saya angkat dari cahaya matahari. Tapi kalau di tempat Agan bener-bener nggak ada cahaya matahari sampai berminggu-minggu, ada sih cara lain ya Gan, yaitu Agan bisa menjemur memakai lampu UV reptil. Itu banyak macamnya. Ya Agan cari aja di online, biasanya dari merek Exoterra gitu. Kalau misalnya nggak ada lampu UV pakai reptil, cara paling murah itu Agan kasih lampu pemanas buat ayam gitu Gan, yang warna kuning tuh biasanya. Nah itu sama aja sih Gan, itu pengganti alternatif untuk cahaya matahari. Cuma kalau saya sih lebih menyarankan memang cahaya matahari ya, karena lebih alami dan efeknya itu kelihatan banget buat kadal panana yang lagi males makan. Selanjutnya itu dari makanan kadal panana ya Gan. Agan bisa coba ngerubah makanan kadal panana. Misalnya Agan biasanya ngasih kayak serangga-seranggaan, jangkrik atau kecoa dubia. Nah, Agan bisa coba kasih makanan basah gini Gan. Saya biasanya sih pakai ini sih Gan, live cat yang tuna adult. Tapi Agan juga bisa kasih makanan lain selain makanan kucing kaleng ini, makanan anjing kaleng juga bagus ya Gan. Kalau makanan anjing sih saya biasanya ngasih pedigree gitu, yang untuk anjing kecil karena di sana ada sayur-sayuran. Begitupun juga sebaliknya Gan. Kalau biasanya Agan ngasih makanan basah gini dia nggak mau, ya Agan bisa ngasih serangga atau makanan hidup yang bergerak, karena mungkin kadal panana bisa nafsu kalau ngelihat makanan hidup gitu Gan. Selanjutnya adalah pemberian suplemen atau vitamin buat kadal panana ya Gan. Ini berguna untuk menjaga kesehatan kadal panana biar nggak gampang sakit dan nafsu makannya itu tetap rakus Gan. Kalau suplemen itu sebenarnya kalau buat reptil itu nggak terlalu banyak ya Gan, tapi kalau saya sih biasanya ngasih bubuk kalsium gitu Gan. Biasanya saya taburin di pakan dia Gan, terutama kayak pakan yang bergerak kayak jangkrik, kecoa dubia sebelum saya kasih ke dia.
saya taburin dengan kalsium. Makanya badannya sampai lumayan gemuk kayak sekarang itu karena memang sering saya kasih kalsium gan. Tapi kalau Agan tahu suplemen atau vitamin yang lain buat kadal panana, langsung aja komen di bawah gan, kita belajar bareng ya. Yang kelima adalah dari setting kandangnya gan. Kenapa saya bilang setting kandangnya itu penting? Karena kalau musim hujan, kandang kadal panana yang kotor itu bisa membuat dia menjadi sakit gan. Makanya kalau bisa kandangnya itu setiap hari Agan bersihin ya gan, terutama dari sisa air atau sisa kotoran. Itu bisa membuat kadal panana menjadi sakit. Jangan biarkan kandangnya itu kotor atau basah, karena di tempat yang basah selain membuat kandangnya menjadi dingin dan lembab, kuman-kuman itu juga bisa ngerubungi kandang itu gan. Jadi ya Agan harus rajin bersihin. Ya mungkin tadi itu beberapa hal ya yang Agan bisa perhatikan kalau kadal panananya lagi mogok makan karena lagi musim hujan kan. Sebenarnya yang penting kita jaga kebersihan kandang, kita sering jemur, dan makanannya kita gonta-ganti, kita variasiin aja. Ya semoga bisa membuat kadal panana Agan itu menjadi sehat gan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan kadal panana saya. Salam hewan lestari gan. Bersama saya dan si Jengani. Kadal panana.